Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Kira-kira apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Ada yang mengatakan harta, supaya kita bisa memenuhi segala keperluan. Mungkin yang lain mengatakan cuma hartanya banyak, kalau sakit-sakitan tidak bisa menikmati harta yang banyak. Ada seorang bapak lalu mengatakan, pastor, anakku hidup amorau dia, anakku hidup amarga dia. Lalu bapak itu mengatakan, ya ini 5 tahun saya tidak beli baju baru, pastor. Yang penting anak-anak bisa makan kenyang, bisa sekolah yang baik, bisa berhasil di dalam kehidupannya. Jadi rupanya masing-masing kita punya sesuatu yang kita anggap berharga di dalam hidup kita. Mana yang paling berharga kira-kira? Ada seorang pastor pernah membagikan pengalamannya, sharing. Dia bercerita, suatu kali dia diminta untuk memberkati satu pasangan yang menurut pastor itu tidak cocok sama sekali. Istrinya itu ya sudah itulah yang paling cantik yang ada di dunia ini, tinggi, putih dan sebagainya, menarik pokoknya. Sementara calon suaminya itulah yang paling jelek yang ada di dunia ini, kata pastor. Dia sudah merasa bahwa ingin bertanya. Waktu menyerahkan berkas, mau bertanya ditahan sama pastor ini. Ketika kanoni, pastor ini pengen sekali bertanya, tetapi ditahan-tahan. Dan akhirnya penasarannya begitu besar, maka lalu ketika pemberkatan perkawinan, pastor ini di dalam renungannya itulah dia memberanikan diri bertanya, kenapa kamu mau menikah dengan calon suami? Kata pastor ini. Lalu istrinya itu mengatakan, lalu perempuan itu mengatakan, karena dia setia, pastor. Lalu berceritalah perempuan itu. Dia rupanya merantau sampai ke Bandung sana. Dan rupanya dia lalu sakit. Tetapi laki-laki ini begitu setia menemani dia. Beberapa kali dia harus kemo. Dan laki-laki ini terus menemani dia, mendampingi dia. Banyak sudah pengeluaran yang dibuat, tetapi laki-laki ini tetap setia menyertai dia. Lalu akhirnya perempuan ini mengatakan, karena kesetiaannya itulah pastor, maka saya menjadi mencintai dia. Para saudara yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini? Ternyata di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal-hal yang berharga di dalam hidup ini.
harta benda, kekayaan, kesehatan, kesetiaan, dan sebagainya. Segala yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, kita tadi mendengar bagaimana disampaikan kitab 1 Raja-Raja, pengalaman dari Raja Salomo. Setelah Raja Salomo mengorbankan 1000 korban bakaran di Bukit Gibeon, dia lalu kemudian menerima firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Raja Salomo, mintalah apa yang kau harapkan daripada. Sebagai seorang raja, Salomo bisa meminta nyawa musuh-musuhnya supaya kerajaannya semakin jaya. Salomo bisa minta kekayaan yang banyak supaya kerajaannya semakin berkembang. Dia bisa minta supaya kerajaannya menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Semua itu bisa diminta karena Tuhan yang menawarkan. Tetapi Salomo meminta kebijaksanaan supaya dapat memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan berkenan akan permintaan Salomo ini. Dia dilimpahi kebijaksanaan, lalu kemudian segalanya ditambahkan kepada Salomo. Kekayaan, kebesaran kerajaannya, dan sebagainya. Para saudara yang terkasih, dalam Injil kita juga diajak untuk merenungkan apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Dalam Injil tadi kita mendengar perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang kerajaan surga. Jadi Injil yang diambil, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13, berisi tentang perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Yesus. Jadi sudah 3 minggu kita merenungkan ini, ya kan? 2 minggu lalu kita merenungkan tentang kerajaan surga itu seperti orang yang menabur benih. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak-semak bumi, sehingga ketika tumbuh benih itu dia terhimpit dengan kekhawatiran dunia. Tetapi ada juga benih di tanah yang subur. Lalu minggu lalu kita juga diajak untuk merenungkan perumpamaan kerajaan surga itu seperti orang yang menabur benih baik di ladang, tetapi datang musuhnya menaburkan benih lalang. Para saudara yang terkasih, Injil hari ini masih berbicara tentang kerajaan surga. Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti orang yang sedang menggali, sedang mencampur ladangnya. Lalu tahu-tahu dia melihat ada harta yang berlimpah di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang menggali ladang? Dia langsung menutup, menimbun kembali harta itu dengan tanah, lalu dia menjual seluruh miliknya. Dan dia membeli ladang supaya harta itu bisa menjadi miliknya. Rupanya kebiasaan orang zaman dahulu, karena belum ada bank, belum ada ciku, ya kan? Maka biasanya kalau menyimpan uang itu biasanya di dalam tanah. Mungkin juga karena di rumah-rumah orang Yahudi dalam kebiasaan tahun-tahun itu belum ada perabot di mana mereka bisa menyembunyikan atau menyimpan harta mereka, ya kan? Ketika nanti perang datang, mereka harus membawa harta mereka sangat mengerikan. Maka biasanya orang lalu menggali tanah, menyembunyikan harta mereka di situ. Kita tentu ingat perumpamaan Yesus tentang talenta. Ada orang yang mendapat 10 talenta, dikembangkannya. Ada orang yang mendapat 5 talenta, dikembangkannya. Ada orang yang mendapat 1 talenta, lalu kemudian disimpannya di dalam tanah. Jadi itu ada kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Kalau mereka memiliki harta yang besar, mereka akan menyembunyikan. Bagaimana kalau perang? Kalau perang mereka kalah, lalu mereka dibuang ke negeri asing, harta mereka itu jadi milik orang atau tidak ada lagi, tetap di dalam tanah.
Ketika membaca Injil ini, seorang penafsir lalu mengatakan tidak logis. Kenapa orang yang menemukan harta di ladang itu lalu kemudian menutupnya kembali, lalu kemudian dia menjual seluruh miliknya, lalu kemudian dia membeli ladang itu. Ya sudah, kalau ketika dia menggali lalu dapat harta juga dia akan dibawa pulang. Kok harganya sudah jadi semakin banyak hartanya ya kan? Tetapi tentu saja yang disampaikan Yesus ini adalah sebuah perumpamaan. Sebagai perumpamaan tentu ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Yesus? Pesan yang mau disampaikan Yesus adalah harta itu sedemikian berharganya sehingga orang yang menemukan itu mau meninggalkan harta miliknya, seluruh yang ada padanya untuk bisa mendapatkan harta yang berharga. Jadi inilah sebenarnya pesan yang mau disampaikan Yesus kepada seluruh muridnya. Kerajaan Allah itu begitu berharga sehingga orang harusnya berani meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Entah itu waktunya, sekarang waktunya berdoa, ya sudah berdoa. Apakah kita berani melakukan itu? Kerajaan Allah begitu berharga sehingga orang harus berani meninggalkan harta miliknya. Kerajaan Allah begitu berharga sehingga orang berani siap meninggalkan karirnya dan sebagainya. Maka mari kita renungkan, apakah kerajaan Allah begitu berharga di dalam kehidupan kita sehingga kita berani meninggalkan segalanya di dalam hidup kita? Ada satu pengalaman, perlu saya ceritakan tempatnya ketika saya menjadi waktu itu ada satu kejadian. Jadi di satu stasi suatu kali pernah diadakan KKR, jadi ibadah kebangunan rohani. Di sana lalu kemudian dibuat undangan oleh semua orang. Dikatakan bahwa akan menarik, lalu kemudian akan membagi hadiah-hadiah yang banyak sekali. Dan banyak orang yang lalu kemudian di stasi itu datang mengikuti KKR itu. Ketika KKR itu berlangsung, lalu kemudian setelah bulan pujian yang sangat menarik, sangat indah, lalu kemudian pemimpinnya mengatakan, siapa yang mau datang untuk saya doakan, silakan datang ke depan, nanti akan saya doakan. Seorang ketua stasi, seorang ibu, dia lalu berpikir, banyak sekali lah kesalahan dia sudahlah datang saja. Kebetulan dia itu juga datang di KKR. Dia maju ke depan, lalu kemudian dia didoakan, dan rupanya setiap orang yang selesai didoakan, lalu kemudian dibaptis kembali. Ketika ibu itu maju, rupanya banyak juga orang-orang yang satu stasi yang melihat apa yang dialami oleh ibu. Lalu mereka mengatakan, masuk. Ya benar ya, yang sudah punya agama ibu itu. Supaya tidak menjadi kegelisahan di stasi itu, pastor itu bertanya, bagaimana kejadiannya? Lalu ibu itu bercerita, ya karena ada masalah yang besar saya hadapi, waktu itu katakan akan didoakan, ya saya akhirnya maju begitu saja. Baik juga kan didoakan, baik kalau didoakan. Tetapi setelah itu dibaptis, lalu entah itu diberi hadiah-hadiah, jangan-jangan orang-orang berpikir hanya demi hadiah itu. Ibu itu mau dibaptis ulang. Ibu itu lalu mengatakan, tidak, saya tetap pada iman saya sebagai orang Katolik. Tetapi akan di hadapan banyak orang, termasuk anggota gerejanya, anggota stasiunnya yang belum melihat bahwa ibu itu juga sudah dibaptis. Akhirnya lalu bukan pastor membaptis ulang, karena baptis Katolik itu sudah melekat seumur hidup di dalam diri kita. Lalu kemudian diadakan penerimaan ibu itu. Dia menyatakan mengungkapkan iman di hadapan seluruh umat, lalu kemudian hidup menjadi Katolik yang baik. Dia tetapkan. Para saudara yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini? Ternyata ada begitu banyak tawaran-tawaran yang disampaikan oleh dunia ini.
bagi kita untuk berani meninggalkan iman. Persoalannya sekarang, apakah iman tetap menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita? Semoga lewat sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini, terutama dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada kita pada hari ini, kita tetap berani beriman kepada Tuhan. Kendati banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ajakan bagi kita untuk meninggalkan iman ini. Semoga iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan, karena kita berani menjaganya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga, paling berharga